Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan baik kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada, walaupun kondisi bangsa kita sangat menakutkan dengan keadaan yang sekarang. Tetapi Tuhan baik kepada kita, Tuhan sertai kita, Tuhan pelihara kita. Kita ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita boleh memuji Tuhan pada saat siang hari ini. Seharusnya hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang pertama di Kelapa. Tapi karena kondisi yang terjadi saat ini, maka kita akan tunda sampai keadaan baik. Mari kita terus berdoa dan berdoa supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua umat Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada kita dalam kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tema kita adalah Yesus bangkit dan hidup. 1 Korintus 15 ayat 3, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi saya baca, mari kita simak. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini kembali menegaskan kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita yang telah mati oleh karena dosa-dosa kita, dia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita sungguh-sungguh percaya, yakin, jangan ragu-ragu lagi, tapi benar-benar percaya bahwa Yesus adalah bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus menunjukkan dia hidup, dan kita umat Tuhan mempunyai pengharapan yang baru. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kita. Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi Yesus benar-benar dia bangkit, maka kita adalah yang paling beruntung dari semua manusia yang ada di dunia ini. Karena
kita telah diselamatkan. Dosa kita telah diampuni. Kita memiliki hidup yang kekal, yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Setiap orang yang percaya, maka letakkanlah pengharapanmu dengan sungguh-sungguh seluruhnya hanya kepada Tuhan. Apalagi dalam kondisi saat ini, mari kita benar-benar meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita, mengandalkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yesus bangkit dan hidup. Perkataan Yesus benar. Sebelum dia ditangkap, dia sudah berkata, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari yang ketiga. Ia akan dibangkitkan. Di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan mengatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari yang ketiga. Ia akan dibangkitkan. Firman Tuhan digenapi. Apa yang dikatakan Yesus pasti digenapi. Maut telah dikalahkan oleh Yesus lewat kebangkitannya. Maka firman Tuhan berkata, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dosa lewat darah Yesus yang telah dicurahkan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus hidup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku punya Tuhan yang besar dari semua masalah dalam hidup. Tuhan sanggup menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup menolongnya. Nah, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup berkati kita semua, menolong kita semua. Oleh kebangkitannya, kita memiliki hidup yang kekal, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan mengatakan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Hanya ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang pegang hari esok. Saudara-saudara, kalau kita melihat zaman ini, sampai kapan keadaan kita seperti ini? Sampai kapan dunia ini seperti ini? Sampai kapan kita hanya tinggal di rumah? Saudara-saudara, kita tidak tahu. Tapi percayalah Tuhan yang mengatur semua. Dia yang tahu hari esok. Dia yang pegang hari esok.
Dan memang ini adalah akhir zaman. Tanda-tanda. Saudara-saudara, kita lihat tanda-tanda zaman saat ini. Maka supaya kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Menerapkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kebangkitan Yesus memotivasi kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan, menyadari pengorbanan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita lewat kematian. Merenungkan bagaimana Tuhan begitu menderita karena dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bahkan dalam 1 Petrus 2:24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita diampuni, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Semestinya kitalah yang harus disalib, tetapi oleh kasihnya Yesus rela mengorbankan dirinya, mati, memikul dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Maka lewat kebangkitannya mari kita menyadari hidup kita telah ditebus dan dibayar lunas, sehingga hidup kita sekarang menjadi milik Kristus. Kita ini adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri, karena kita telah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya, lewat kuasa darahnya. Efesus 1:7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, di mana para budak ditebus dengan sejumlah uang. Ya, kita ditebus. Zaman dulu ada budak dan itu dijual di pasar. Budak itu siapa? Manusia. Dibeli di pasar dengan, ditanya ini harganya berapa? Saudara-saudara, lalu dibeli. Kalau dilihat orang itu, budak itu mungkin bisa dipekerjakan di rumah, mungkin angkat-angkat apa, bekerja sebagai apa, lalu dibayar, dipekerjakan, bahwa dia punya hak untuk orang itu melakukan apa saja. Saudara-saudara, Yesus telah menebus kita dengan kuasa darahnya, maka kita adalah milik Tuhan. Bahkan dipertegas lagi dalam 1 Petrus 1:18 sampai 19, bahwa kita dibayar bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Sekali lagi, kita adalah milik Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, maka kita tidak perlu lagi hidup sembarangan, tetapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup menuruti apa yang Tuhan mau. Bahkan kita harus melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Saudara-saudara, Yesus dikorbankan oleh karena pelanggaran kita. Lalu maka kita mempersembahkan kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita persembahkan kehidupan kita kemuliaan Tuhan. Kita ikut teladan Yesus, ikut jejaknya. Kita mengatakan ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki, tapi dia merendahkan dirinya. Saudara-saudara, mari kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saat Yesus disalibkan, murid-murid Yesus semua kocar-kacir. Mereka masuk ke dalam rumah dalam keadaan ketakutan, dalam pintu-pintu yang terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Saat mereka dalam ketakutan, saudara-saudara, Yesus datang. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus juga berkata, terimalah Roh Kudus. Sehingga murid-murid, saudara-saudara, mereka kembali bersemangat, bergairah. Mereka tidak takut lagi karena Yesus sudah bangkit. Demikian hari ini kita. Banyak mungkin orang takut sekarang ini. Yang terjadi ke depan. Banyak kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara, yang tadinya dapat gaji setiap bulan, tidak ada lagi karena krisis yang melanda. Ketakutan, kepanikan terjadi dengan kondisi yang sekarang. Tapi sebagai umat Tuhan, Tuhan melihat dari surga keadaan kita masing-masing. Dia datang kepada kita berkata, damai sejahtera bagi kamu. Minta Roh Kudus memberikan kekuatan, kehiburan kepada kita. Semangat menghadapi keadaan yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. Maka kita juga harus bangkit dari ketakutan kita. Kita bangkit dari kecemasan kita, dari kepanikan kita. Kita bangkit dari keterpurukan kita. Mari kita bangkit. Dan lewat kebangkitannya juga, ketika kita nanti mati, kita juga akan dibangkitkan saat Yesus datang pada kali yang kedua. Maka percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Rasakan kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita merasakan kuasa kebangkitannya, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kebangkitan Yesus mendorong, memotivasi kita, orang percaya, untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah dalam iman. Sesulit apapun yang kita hadapi, sah-sah sekarang. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ibadah kita tidak sia-sia. Walaupun kita hanya beberapa orang, mungkin satu keluarga yang beribadah.
Jika kita melakukan itu dengan segenap hati, percayalah itu tidak sia-sia. Maka berdiri teguh. Jangan goyah. Tetap percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Pegang firman Tuhan. Taruh dalam hati. Itulah kekuatanmu. Sumber kekuatan, sumber pertolongan. Jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan. Taruh firman Tuhan sebanyak-banyaknya dalam hidup. Kita harus giat bekerja bagi kerajaan Allah. Saksikan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari yang diperkenankan Tuhan bagi kita melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kebangkitan Yesus mendorong kita untuk tak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka oleh karena itu, jangan lagi hidup menjadi seteru salib Kristus. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 18 dan 19, supaya kita jangan hidup menjadi seteru salib Kristus. Orang yang hidup seteru salib Kristus, pikiran mereka hanya dunia. Hanya perkara-perkara dunia. Kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Cari perkara-perkara yang di atas. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Carilah Tuhan. Percaya kepada-Nya, maka engkau akan selamat. Itulah yang kita lakukan, saudara. Zaman akhir, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kita melakukan apa yang terbaik kemuliaan. Saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi saat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, tapi mari serahkan dengan iman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Dia hidup. Dia yang pegang hari esok. Dan yang kita berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup, maka saya tidak takut. Saya tidak gentar. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Segala berkat yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Maka berdiri teguh. Jangan goyah. Percaya terus kepada Tuhan. Rasakan kuasa kebangkitannya. Alami kuasa kebangkitannya. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.